Apakah belajar literasi yang lainnya atau apa? Ada yang tahu? Bisa ditulis di kolom chat. Oh, belajar menjadi lebih baik. Oke. Ada lagi teman-teman? PPM. Oke. Mungkin ada yang lainnya selain menjadi lebih baik dan PPM itu? Oke, BPU. Oke, kebanyakan jawabannya betul ya teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar 3 subtes langsung, yaitu PU, PPU, dan PBM. Yang mana ketiga subtes tersebut disebut dengan subtes TPS. Jadi kita hari ini akan belajar penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, kemudian pemahaman bacaan dan menulis. Jadi langsung 3 subtes. Tapi jangan khawatir teman-teman tentang durasi karena kita masih sampai 20-30 ya. Jadi nanti Kak Maul akan memberikan kata-kata kunci dan penjelasan singkat untuk per materinya. Dan kita akan berlatih soal-soal untuk setiap materi subtes 3 tersebut. Oke, Kak Maul share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat teman-teman? Atau masih loading? Oh, kalau TKA kita nggak belajar ya teman-teman karena kita fokusnya ke UTBK karena TKA itu untuk SNBP sedangkan UTBK ini untuk SNBT. Jadi beda ranah bagi kalian yang gap year atau mungkin tidak eligible bisa mulai sekarang belajar tentang UTBK. Tapi bagi kalian yang sudah merasa eligible bisa belajar TKA dan juga bisa nyicil belajar UTBK. Jadi beda ranah ya teman-teman UTBK dan TKA. Jadi kita fokus ke UTBK-nya sekarang. Jadi hari ini kita akan belajar 3 subtes ini, PBM, PPU, dan PU di UTBK tahun 2026. Oke, Kak Maul mau ngingetin lagi untuk jumlah soal UTBK untuk penalaran umum itu ada 30 soal ya teman-teman. Tapi dibagi lagi menjadi penalaran induktif, deduktif, kuantitatif. Nah, di penalaran kuantitatif ini ada sedikit soal-soal berhitung, jadi kalian juga harus mempersiapkan untuk penalaran kuantitatif ini. Kemudian untuk PPU 20 soal dan pemahaman bacaan dan menulis itu 20 soal. Jadi total sekitar 20, 40, dan 70 soal untuk PU, PPU, dan PPM. Tapi hari ini kita akan berlatih cukup 10 soal setiap subtes ini, jadi penalaran umum 10 soal, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum kita akan berlatih 10 soal, dan PPM juga kita akan berlatih 10 soal untuk hari ini. Kemudian Kak Maulu juga mengingatkan kepada kalian untuk timeline-timeline tanggal penting UTBK SNBT jangan sampai terlewat dan mungkin kalian bisa setting reminder di tanggal kalian untuk registrasi akun siswa karena ini penting sekali bagi kalian yang akan mendaftar UTBK ataupun SNBP. Jadi kalian kalau tidak punya akun siswa itu hati-hati ya teman-teman tidak bisa mendaftar SNBP maupun SNBT. Jadi perhatikan untuk tanggal-tanggal berikut ini. Oke, untuk UTBK pelaksanaannya masih satu gelombang sama seperti di tahun ini. Kemudian 3 model soal UTBK. Untuk yang tahun 2026 ini belum rilis ya teman-teman. Jadi kita pakai yang 2025. Ada yang soal pilihan ganda, pilihan majemuk yang berupa tabel-tabel, kemudian soal melengkapi kalimat-kalimat terumpang atau soal isian. Nah, di sini Kak Maul punya tips untuk mempelajari materi-materi PU, PPU maupun PBM. Nah, untuk PU itu kalian harus banyak-banyak belajar rumus-rumus penalaran teman-teman seperti silogisme, analogi dan lain sebagainya karena pasti itu muncul di penalaran umum
Kemudian kalau PPU itu kalian banyak-banyak membaca artikel, minimal berita-berita yang ada di channel-channel website-website berita, kemudian mempelajari teori, jenis-jenis teks, kalimat, dan paragraf. Kemudian untuk PBM, kalian harus belajar tata bahasa baku ya teman-teman. Bisa mencari aturan EYD versi kelima di Google, karena PUBI ini tidak dipakai lagi, kita pakai aturan yang EYD kelima, jadi pastikan kalian melihat dan mempelajari website yang terbaru, dan sering cek kata-kata baku di KBBI karena itu biasanya ada soal-soal tentang apakah bahasa baku dari kalimat ini, kata ini, dan lain sebagainya. Jadi itu harus sering-sering cek kata baku di KBBI. Sudah siap untuk belajar 3 subtes UTBK hari ini teman-teman? Bisa komen nih di kolom chat, sudah siap atau belum? Sudah siap? Sudah, oke. Siap, Kita Kak. Oke, siap ya. Kita berlatih ke soal-soal pemahaman bacaan dan menulis terlebih dahulu. Di sini Kak Maul punya 10 contoh soal, nanti kalian bisa mengerjakan, dan nanti kita bahas bareng-bareng untuk jawabannya. Oke, ini soal yang pertama. Langsung ke soalnya ya, penggunaan tanda baca yang tidak tepat ditunjukkan dalam kalimat, kira-kira yang mana nih? Bisa dikerjakan kurang lebih 1 menit ya teman-teman. Oke, sudah banyak yang menjawab. Kebanyakan menjawab D. Oke, kita lihat apakah D jawabannya benar. Oke, di sini soalnya penggunaan tanda baca yang tidak tepat ditunjukkan dalam kalimat. Nah, untuk penggunaan tanda baca kalian perlu mengingat-ingat ya teman-teman. Nah, di sini jawabannya adalah yang D di kalimat 6. Kenapa di kalimat 6? Nah, di sini ada tanda pemisah ya teman-teman, tanda baca pemisah, dan kalian harus mengingat bahwa tanda baca pemisah itu digunakan untuk beberapa hal teman-teman. Jadi tidak bisa digunakan untuk semuanya, tapi hanya digunakan untuk yang pertama, pengulangan kata. Kemudian mengapit keterangan penjelasan yang bukan dari bagian utama. Kemudian digunakan di antara dua bilangan, ataupun tanggal, ataupun tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Jadi contohnya di sini 5 sampai 10 ada tanda baca pemisahnya, kemudian tahun 2020 sampai dengan 2025 itu pakai tanda baca pemisah. Kemudian pengulangan kata, bermain-main, kemudian gerakan pengutamaan bahasa Indonesia. Nah, di sini ada 2 tanda baca pemisah, teman-teman, untuk memberikan keterangan penjelasan dari kalimat sebelumnya. Jadi harus ada 2 tanda baca pemisah. Nah, di sini cuma ada 1, jadi kurang tepat ya, teman-teman. Jadi betul jawaban kalian, jawabannya adalah yang D di kalimat nomor 6. Oke, kita beralih. Nah, di sini kalian juga bisa melihat aturan-aturan penggunaan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca yang Kak Maul sebutkan tadi, kemudian penulisan unsur serapan di EYD versi kelima. Bisa kalian googling juga di Google ada, tapi harus pilih EYD versi kelima ya teman-teman. Jangan
terkecoh dengan Bu Ebi karena Bu Ebi itu sudah tidak dipakai lagi. Untuk aturan tahun ini sudah memakai EYD versi kelima. Jadi di sini kalian bisa mempelajari atau memahami berbagai aturan-aturan penggunaan dan penulisan kata atau kalimat. Oke, untuk selanjutnya masih dengan teks yang sama. Kalimat yang tidak mengandung unsur wajib yang harus dipenuhi oleh kalimat. Kira-kira ada di kalimat mana nih? Yang sudah menemukan jawabannya bisa ditulis di kolom chat ya. Oke, jawabannya bervariasi nih. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab E, ada yang menjawab C. Oke, kita lihat ke pembahasan. Kira-kira mana jawaban yang benar? Oke, di sini pertanyaannya adalah kalimat yang tidak mengandung unsur wajib yang harus dipenuhi oleh kalimat. Nah, perlu diingat teman-teman, untuk kalimat itu syaratnya adalah minimal harus mengandung subjek dan predikat. Harus dua ini, tidak boleh salah satu. Jadi minimal harus mengandung subjek dan predikat. Kalau tidak ada, berarti kalimat tersebut kalimat yang ngerupang atau salah. Jadi kita lihat di nomor kalimat 1. Untuk struktur kalimatnya ini. Kereta satu gerbong yang dapat menampung hingga 22 orang itu termasuk keterangan. Kemudian Elephant Express ini termasuk subjek. Kemudian tampaknya merupakan itu predikat. Kemudian kendaraan safari itu termasuk objek. Kemudian yang berbeda ini termasuk pelengkap. Jadi di sini sudah ada subjek, sudah ada predikat. Jadi kalimat yang nomor 1 ini sudah betul teman-teman, sudah memenuhi syarat wajib kalimat. Nah, karena kita mencari kalimat yang tidak mengandung unsur wajib kalimat, kan jadi untuk yang pilihan jawaban A itu salah ya teman-teman, walaupun di sini sudah ada subjek dan predikat. Oke, kita beralih ke nomor 5. Nah, nomor 5 di sini untuk struktur kalimatnya. Nah, di sini. Nah, di sini juga ada struktur kalimat ketiga ya teman-teman. Oke, yang kelima dulu. Saya itu termasuk subjek, kemudian melihat termasuk predikat, rombongan babun itu objek, kemudian tengah sampai taman ini adalah pelengkap. Nah, di sini juga sudah ada subjek dan predikat, jadi sudah betul kalimat nomor 5. Kemudian kita beralih ke kalimat ketiga. Di sini ada alih-alih sampai kaki itu termasuk keterangan karena di belakang koma atau di depan koma itu termasuk keterangan semua biasanya. Kemudian kita lihat ke penumpang. Penumpang itu termasuk subjek, menemukan termasuk predikat, hewan liar termasuk objek. Secara acak sampai keajaiban alam itu adalah pelengkap. Jadi nomor 3 ini juga sudah betul karena ada subjek dan predikat. Oke, kita lihat ke nomor 7. Untuk nomor 7 di sini strukturnya dalam perjalanan jauh sekitar 80 km termasuk keterangan. Kereta kami itu termasuk subjek, memperlambat itu termasuk predikat, kecepatan beberapa kali termasuk objek. Kemudian untuk sampai Kijang itu termasuk keterangan dan sisanya adalah pelengkap. Nah, ini juga sudah betul ada subjek dan predikat.
Nah, karena jawaban A, B, C, D ini salah semua, kita beralih ke yang nomor 9 karena jawaban satu-satunya. Nah, di sini untuk struktur kalimat nomor 9 di sini terlihat itu kata kerja ya, teman-teman. Nah, kata kerja itu biasanya termasuk predikat. Jadi di sini langsung predikat. Kemudian banyak burung roller berdada ungu dan kawanan burung rangkong selatan yang sangat besar. Itu termasuk pelengkap, teman-teman. Jadi bukan subjek. Jadi kalimat nomor 9 ini adalah kalimat yang salah karena tidak ada subjeknya. Hanya ada predikatnya saja. Jadi jawabannya betul adalah yang E, nomor 9. Jadi harus diingat-ingat ya teman-teman, syarat minimal kalimat itu harus ada subjek dan predikat. Kalau tidak ada itu, berarti kalimat itu salah. Dan biasanya di soal isian kalian harus mengisi subjeknya atau predikatnya. Kira-kira apa predikat yang benar, kemudian subjek yang benar apa agar kalimat tersebut tidak rumpang. Oke, kita beralih ke nomor 3. Nah, di sini ada konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang dalam kalimat 12 nih. Kira-kira apa nih teman-teman konjungsi atau kata penghubung yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang? Oke, banyak yang menjawab B ya teman-teman. Oh, ada yang menjawab E juga. Oke, kita lihat apakah B atau E jawabannya. Oke, di sini yang ditanyakan adalah konjungsi untuk kalimat ke-12. Nah, karena konjungsi itu adalah kata penghubung, kita lihat dulu ya untuk kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Nah, di kalimat sebelumnya itu ada di sini teman-teman, visinya bukan hanya tentang keagungan satwa liar Huange. Titik-titik, ia bermimpi untuk menyalurkan dan lain sebagainya ini ya. Nah, itu adalah bertentangan teman-teman, kebalikannya. Jadi di sini visinya bukan hanya tentang keagungan, titik-titik, ia bermimpi untuk menyalurkan. Jadi kebalikan, kita mencari konjungsi kebalikan. Nah, konjungsi kebalikannya yang betul adalah yang A, sebaliknya. Tadi kebanyakan menjawab yang B ya. Nah, namun ini, konjungsi namun, itu termasuk konjungsi antar mohon maaf, konjungsi intrakalimat teman-teman. Jadi menghubungkan antara kata-kata yang ada di dalam kalimat. Nah, sedangkan kita mencari konjungsi antar kalimat yang menghubungkan kalimat ini dengan kalimat ini. Jadi namun ini kurang tepat untuk ditempatkan di sebagai konjungsi di sini. Karena itu konjungsi intrakalimat, bukan antar kalimat. Jadi kalian juga harus mempelajari konjungsi antar kalimat itu ada apa saja, kemudian konjungsi intrakalimat yang menghubungkan antara kata per kata di kalimat tersebut itu apa saja. Nah, karena di sini kita mencari yang antar kalimat, yang betul adalah yang sebaliknya. Oke, jawabannya betul adalah yang A. Oke, kita beralih ke nomor 4. Perbaikan yang tepat untuk di kalimat 7. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki?
Oke, banyak yang menjawab C, kemudian ada juga yang menjawab B. Oke, kita lihat ke pembahasan, kira-kira mana jawaban yang benar. Perbaikan yang tepat untuk kalimat ketujuh. Nah, kita langsung ke jawabannya, yaitu adalah menghapus kata sejauh. Kenapa harus menghapus kata sejauh? Karena sejauh ini termasuk pemborosan kata, teman-teman. Jadi cukup dalam perjalanan sekitar 80 kilometer, itu sudah cukup. Dan sejauh ini juga sudah mewakilkan 80 kilometer yang memang jauh, jadi tidak usah dimasukkan ke dalam kalimat. Jadi untuk perbaikan kalimat, yang betul adalah yang C, menghapus kata sejauh. Oke, kita beralih ke nomor 5, masih dengan teks yang sama. Nah, di sini kalimat yang menunjukkan pemborosan kata. Kira-kira yang mana nih? Kalau yang tadi ada di kalimat ketujuh, nah di sini pilihannya tidak ada kalimat ketujuh, jadi kalian harus mencari lagi kira-kira mana yang pemborosan kata. Oke, banyak yang menjawab C, kemudian ada juga yang menjawab D. Oke, kita lihat ke pembahasan. Kalimat yang menunjukkan pemborosan kata. Nah, ada dua teman-teman di sini. Ada di kalimat nomor 10 dan di kalimat 12. Nah, kita lihat di kalimat 10 dulu. Nah, di sini ada dua dan ya di sini. Berkerudung coklat dan berparuh jingga dan lagi mendengar teriakan burung abu-abu. Nah, ini termasuk pemborosan kata. Nah, alternatifnya atau perbaikannya bisa diganti dengan tanda koma. Jadi berkerudung coklat, koma, berparuh jingga, koma, mendengar teriakan. Karena konjungsinya juga sama di sini dan kemudian di sini dan itu juga termasuk pemborosan kata. Kemudian yang kalimat ke-12 itu ada di sini teman-teman. Dan dengan demikian. Nah, di sini juga pemborosan konjungsi. Pemborosan kata juga. Perbaikannya cukup satu saja karena konjungsi, ini dua konjungsi ya teman-teman, itu tidak boleh bersebelahan karena konjungsi itu artinya adalah penghubung, jadi tidak boleh bersebelahan. Jadi harus dipilih salah satu. Jadi jawabannya bisa C, kemudian kemudian bisa E, ada di kalimat 10 dan di kalimat 12. Oke, kita beralih ke nomor 6, masih dengan teks yang sama. Agar menjadi logis, perbaikan di kalimat nomor 1, itu kira-kira yang mana nih?
Oke, ada yang menjawab B, kemudian ada yang menjawab D, ada juga yang menjawab C. Oke, kita lihat ke pembahasan. Agar menjadi logis, perbaikan kalimat yang pertama ini adalah yang B, teman-teman. Kereta satu gerbong yang dapat menampung hingga 22 orang, Elephant Express tampaknya merupakan kendaraan safari yang berbeda. Nah, di sini yang diganti adalah atau yang diperbaiki adalah yang kata menampung. Menampung di sini ya. Karena kata-kata yang berawalan huruf K atau T atau S atau P atau bisa kalian singkat KTSP, jika bertemu imbuhan maka huruf-huruf tersebut itu melebur. Jadi tidak mentampung tapi langsung menampung karena ada tambahan me ya di sini. Kemudian kata dasarnya adalah tampung, huruf awalannya adalah T. Jadi T-nya ini tidak usah dimasukkan, melebur. Jadi menampung, bukan mentampung. Kemudian ada juga yang menjawab D. Kereta satu gerbong yang dapat menampung, ini betul menampung hingga 22 orang. Tapi tidak ada kata merupakan. Nah, di sini kata merupakan termasuk definisi. Jadi kalimat nomor satu itu biasanya adalah kalimat definisi, teman-teman. Jadi harus ada kata merupakan, adalah, begitu. Jadi yang D ini juga salah karena tidak ada kata merupakannya. Karena kalimat nomor satu ini adalah kalimat definisi. Jadi yang betul adalah yang B. Dan diingat-ingat juga awalan huruf-huruf ini akan melebur. Seperti kata menyapu, bukan mensapu ya. Jadi melebur S-nya jadi kata menyapu. Oke, kita beralih ke nomor 7. Dengan teks yang berbeda, informasi yang tidak ditemukan dalam teks adalah kira-kira yang mana nih? Oke, banyak yang menjawab A, kemudian ada juga yang menjawab B. Oke, kita lihat ke pembahasan ya. Informasi yang tidak ditemukan dalam teks adalah, nah kita coba ke pilihan jawaban A. Para pemukim Islandia sulit mendapat bahan untuk mendirikan rumah. Apakah ada di teks? Nah, ada teman-teman ternyata di kalimat nomor 1 dan 2. Nah, di sini pemukim Islandia itu sulit untuk mendapatkan bahan untuk mendirikan rumah. Jadi ada ya di dalam teks. Karena kita mencari informasi yang tidak ditemukan, berarti pilihan jawaban A salah. Oke, kita beralih ke B. Para pemukim Islandia menerapkan teknik tradisional untuk bertahan. Oke, apakah ada di teks? Nah, tidak ada ya teman-teman. Di sini tidak ada sama sekali yang menyebutkan kata tradisional. Jadi informasi ini tidak ada di dalam teks. Jadi yang betul adalah yang
B, karena kita mencari informasi yang tidak ditemukan di dalam teks. Oke, tadi juga ada yang menjawab C, rumah rumput yang sudah digunakan zaman Nordik pertama itu juga ada di teks di sini, kalimat nomor 3. Kemudian yang D juga ada di dalam teks, ada di kalimat kelima. Rumah rumput masih ditemukan hingga sekarang yang di sini di seluruh negeri. Kemudian yang E juga ada di teks, jadi kalimat terakhir. Nah, di sini banyak penduduk Islandia mulai pindah ke gedung-gedung. Jadi jawabannya betul adalah yang B. Oke, kita beralih ke nomor 8. Kalimat berikut dapat ditambahkan ke bagian. Nah, kalimat ini kira-kira bisa ditambahkan ke teks sebelum atau sesudah kalimat keberapa nih? Oke, jawabannya bervariasi nih. Ada yang E, kemudian ada yang menjawab C, ada juga yang menjawab B, kemudian ada juga yang menjawab D. Oke, kita lihat ke pembahasan. Kalimat berikut dapat ditambahkan ke bagian kalimat. Nah, yang betul adalah yang C, teman-teman, setelah kalimat 10. Nah, di sini kalian bisa melihat juga kata kunci yang bisa kalian temukan. Nah, di sini untuk kalimat utamanya adalah rumah rumput ya, teman-teman. Rumah rumput sebagai subjek. Nah, kalian bisa lihat kira-kira di kalimat-kalimat ini mana yang ada rumputnya. Nah, ada di kalimat ini ya, teman-teman, di kalimat 10. Jadi, setelah di kalimat 10 bisa ditambahkan kalimat-kalimat ini. Jadi, untuk memudahkan kalian mengefisienkan waktu, kalian bisa lihat kalimat utamanya apa, jangan melihat kalimat ininya karena ini termasuk kalimat majemuk dan ini termasuk anak kalimat, sedangkan ini induk kalimat atau kalimat utamanya. Jadi kalian lihat kata kuncinya saja. Jadi subjeknya rumah rumput, tinggal dilihat di mana yang ada kata rumputnya. Nah, itu jawabannya. Jadi bisa dijawab untuk nomor 8 di setelah kalimat ke-10. Oke, kita beralih ke nomor 9. Nah, nomor 9 sesuai konteks kalimat, kata sedia pada kalimat 8 itu bisa diperbaiki menjadi kata apa, teman-teman?
Oke, kebanyakan menjawab E ya. Kita lihat ke pembahasan. Sesuai konteks kalimat, kata sedia pada kalimat 8 dapat diperbaiki menjadi. Nah, di sini perlu kalian lihat ya. Di kalimat 8 itu termasuk kalimat aktif intransitif, teman-teman. Karena kalimatnya itu tidak membutuhkan objek. Nah, kalimat aktif intransitif itu biasanya ciri-cirinya adalah predikatnya berimbuhan ber, meng, ter, se, beran, kemudian ke an. Jadi yang paling betul di sini adalah yang E, tersedia. Jadi jawaban yang betul adalah yang E, tersedia. Nah, di sini juga ada bersedia, tapi tidak sesuai konteks dari kalimat 8 ini. Kalau kalian baca keseluruhan kalimat 8, itu jadi agak tidak cocok ya kalau lebih mudah bersedia. Tapi cocoknya adalah lebih mudah tersedia. Jadi perlu diingat juga untuk kalimat aktif intransitif atau kalimat intransitif lainnya, predikat-predikatnya itu ada ciri-cirinya teman-teman. Bisa kalian pelajari juga. Nah, kebetulan di kalimat 8 ini kalimat aktif intransitif. Oke, kita beralih ke nomor 10. Inti dari kalimat kedua. Kira-kira yang mana nih? Oke, kebanyakan menjawab D. Oke, kita lihat apakah D jawaban yang benar. Inti dari kalimat kedua. Nah, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang D. Para pemukim Islandia mampu beradaptasi. Nah, ada di sini ya. Para pemukim Islandia mampu beradaptasi hingga sekarang. Jadi yang betul adalah yang D. Oke, karena soal-soal di PBM sudah selesai, kita beralih ke PPU. Nah, masih sama teman-teman, ada teks-teksnya juga. Nah, di sini ada teks dan kemudian soalnya adalah gagasan pokok yang tepat untuk bacaan tersebut adalah. Oke, ada yang menjawab A, kemudian ada yang menjawab D. Oke, kita lihat ke pembahasan. Gagasan pokok yang tepat untuk bacaan tersebut adalah, nah perlu diingat teman-teman, gagasan pokok adalah itu gagasan yang ada di pokok-pokok teks. Nah, ciri-cirinya itu biasanya di awal-awal kalimat. Nah, kalian tinggal lihat
di awal-awal kalimat itu menjelaskan tentang apa. Nah, di sini di kalimat pertama itu menjelaskan alopecia areata itu penyakit autoimun yang menyebabkan kerontokan rambut. Nah, jadi yang betul adalah yang A. Jadi alopecia menyebabkan kerontokan rambut. Jadi bisa kalian lihat di awal-awal kalimat. Karena gagasan pokok, kalimat utama itu biasanya ada di awal-awal kalimat dan di awal-awal paragraf. Jadi bisa langsung dicari di kalimat-kalimat yang pertama. Oke, kita beralih ke nomor 2. Hubungan kalimat 15 dan 16 adalah. Oke, banyak yang menjawab C, kemudian ada juga yang menjawab A. Oke, kita lihat ke pembahasan. Hubungan kalimat 5, 15, dan 16 adalah, nah perlu diingat ya teman-teman, biasanya kalimat yang pertama atau kalimat awal-awal itu adalah kalimat utama, dan kalimat selanjutnya itu merupakan kalimat penjelas. Nah, ini tidak hanya berlaku di kalimat, tapi juga berlaku di paragraf. Jadi, jawaban yang betul adalah yang C, kalimat 16 memperjelas kalimat 15. Jadi kalimat 15 ini adalah intinya, kemudian kalimat 16 adalah perjelasnya. Kalimat memperjelas. Paragraf juga begitu, biasanya di paragraf pertama itu kalimat yang utama, kemudian di kalimat kedua itu kalimat penjelasnya. Kalau ada yang menjawab A, kalimat 15 memperkuat kalimat 16, itu sebenarnya kebalik. Jadi kalimat 16 memperkuat kalimat 15 seharusnya. Tapi yang paling betul adalah yang C, kalimat 16 memperjelas kalimat 15. Oke, kita beralih ke nomor 3, masih dengan teks yang sama. Kalimat yang melemahkan pernyataan pada kalimat pertama. Kira-kira ada di kalimat keberapa nih teman-teman? Oke, ada yang menjawab B, ada yang menjawab D. Kita lihat ke pembahasannya ya.
Oke, kalimat yang melemahkan pernyataan pada kalimat pertama adalah, nah betul teman-teman, jawabannya adalah yang B, kalimat ke-7. Kenapa di kalimat ke-7? Karena kalimat pertama ini menjelaskan alopecia areata itu menyebabkan kerontokan rambut. Kemudian di kalimat 7 itu disebutkan bahwa alopecia areata itu tidak hanya menyebabkan kerontokan rambut di kepala, tapi juga bulu-bulu halus pada dagu dan di sekitar mata. Jadi melemahkan kalimat yang pertama yang menyebabkan kerontokan rambut tersebut. Istilahnya seperti ditentang ya kalau soal-soal seperti ini, soal-soal melemahkan gitu. Itu kalian lihat saja kalimat-kalimat yang bertentangan dengan kalimat yang dimaksud. Jadi betul jawabannya adalah yang B, kalimat ke-7. Oke, kita lihat ke nomor 4. Nah, di sini ada kesalahan penulisan. Itu terdapat di kalimat berapa nih, teman-teman? Oke, kebanyakan menjawab A. Oke, kita lihat ke pembahasan. Kesalahan penulisan dari teks bacaan tersebut ada pada, bukan A teman-teman. Jawabannya adalah D, di kalimat nomor 16. Kira-kira apa yang salah? Kalimat huruf. Di sini, oh sorry ya. Di sini ada kata ekstrim. Nah, kata ekstrim ini termasuk kata tidak baku teman-teman. Kalau kalian coba cek di KBBI, ekstrim yang pakai I itu bentuk tidak baku. Jadi bentuk bakunya adalah ekstrem. Jadi bukan ekstrim, tapi ekstrem pakai E, bukan pakai I. Jadi kesalahan penulisan itu ada di kalimat nomor 16 yang ada pada kata ekstrim. Seharusnya diganti pakai yang E, ekstrem. Jadi harus sering-sering cek KBBI juga untuk menguatkan jawaban kalian, apakah itu kata baku atau kata tidak baku. Karena biasanya yang familiar kita dengar atau kita baca itu kadang-kadang tidak baku, teman-teman. Jadi harus banyak-banyak cross-check di KBBI. Oke, soal menjebak ya, betul. Karena kita biasanya lihatnya pakai I ya, tapi ternyata itu tidak bagus setelah kita cek di KBBI. Ternyata pakai yang E. Jadi jawaban nomor 4 adalah yang D, kalimat ke-16. Oke, kita beralih ke nomor 5, masih dengan teks yang sama. Topik yang mungkin tepat untuk teks bacaan tersebut adalah, kira-kira yang mana nih? Oke, banyak yang menjawab E. Kita lihat apakah E jawaban yang benar. Topik yang mungkin tepat untuk teks bacaan tersebut
Nah, topik itu juga biasanya ada di awal-awal kalimat, teman-teman. Karena di awal-awal kalimat itu termasuk inti dari penjelasan teks tersebut. Nah, kita lihat di awal-awal kalimat ada apa aja. Nah, di sini disebutkan alopecia areata. Jadi topiknya bisa langsung kalian jawab yang E, alopecia areata. Jadi bisa diingat tadi gagasan pokok, topik atau kalimat-kalimat utama itu biasanya ada di awal-awal kalimat. Tinggal lihat aja di awal-awal kalimatnya. Oke, kita beralih ke nomor 6. Padanan kata untuk kata genetik dalam kalimat 14 adalah, nah padanan kata ini bisa juga disebut dengan sinonim, teman-teman. Jadi kalian harus mencari sinonim untuk kata genetik dalam kalimat 14. Oke, sepertinya sudah jelas ya jawabannya. Oke, kita langsung ke pembahasan padanan kata untuk genetik dalam kalimat 14. Betul teman-teman, keturunan. Dan kalian juga bisa cek di KBBI, genetik itu sinonimnya adalah keturunan atau gen. Jadi jawaban yang betul adalah yang D, keturunan. Oke, kita beralih ke nomor 7. Kesimpulan yang dapat diambil dari teks bacaan adalah, kira-kira yang mana nih? Oke, banyak yang menjawab D nih. Kemudian ada juga yang menjawab C. Oke, kita lihat ke pembahasan. Kesimpulan yang dapat diambil dari teks bacaan di atas adalah, nah perlu diingat teman-teman, kesimpulan itu jawabannya harus detail dan coba cek di pilihan-pilihan jawaban ini. Biasanya jawaban yang paling panjang itu biasanya berisi penjelasan yang lebih detail. Jadi bisa kalian lihat di sini pilihan jawaban ini yang kira-kira penjelasannya panjang adalah yang D. Jadi jawabannya betul adalah yang D. Jadi Kak Maul kasih tips jika ada soal kesimpulan atau yang tanya-tanya tentang simpulan-simpulan itu coba cek di kalimat-kalimat yang panjang di jawaban tersebut. Karena biasanya itu yang lebih detail dan penjelasannya lebih rinci. Jadi nomor 7 jawabannya yang D. Jika mengalami kerontokan rambut secara tiba-tiba, lakukanlah pemeriksaan karena ditakutkan hal itu adalah alopecia areata. Juga mencakup yang di paragraf 1, 2, 3 juga. Jadi jawaban yang betul adalah yang D. Oke, kita beralih ke nomor 8 dengan teks yang berbeda. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan isi bacaan, kira-kira yang mana nih? Bisa kalian mulai dari pilihan jawaban A, apakah ada, B, apakah ada, dan seterusnya.
Oke, banyak yang menjawab A. Kita lihat ke pembahasan, apakah A jawaban yang benar? Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan isi bacaan. Nah, kita langsung ke pilihan jawaban A. Pandemi COVID-19 telah memberi dampak kepada UMKM. Apakah ada? Nah, ada ya teman-teman di sini. Di kalimat pertama, pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap kelangsungan UMKM. Jadi langsung saja pilihan jawaban A adalah jawaban yang benar. Jadi tidak usah lihat yang B, C, D, E. Jadi langsung A saja kalian jawab untuk mengefisienkan waktu karena satu soal itu kalian minimal harus mengerjakan selama 1 menit ya teman-teman. Jadi ketika ada soal-soal yang gampang seperti ini kalian langsung jawab aja. Dan kalau ada soal-soal yang sulit itu kalian bisa membaca lebih detailnya. Oke, kita beralih ke nomor 9. Kata kolaps dalam kalimat kedua itu bersinonim dengan kata apa nih? Oke, ada yang menjawab A, kemudian ada yang menjawab D, ada juga yang menjawab B, bervariasi ya jawabannya. Oke, kita langsung lihat ke pembahasan. Nah, kalau kalian cek di KBBI, kata kolaps itu artinya jatuh atau roboh atau pingsan, teman-teman. Jadi bisa langsung kalian jawab, kata kolaps itu sinonimnya adalah jatuh. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kata kolaps sinonimnya adalah jatuh dan bisa kalian cek di KBBI juga. Dan ini bisa menambah kosakata dan pengetahuan kalian ya tentang sinonim kata ini, kata ini. Jadi nomor 9 jawabannya adalah yang D, jatuh. Oke, ke soal nomor 10. Berdasarkan paragraf pertama, apabila pada saat pandemi COVID-19 saat ini UMKM mampu bertahan dari goncangan, manakah simpulan di bawah ini yang tepat? Kira-kira ya mana nih? Ada di paragraf pertama. Oke, jawabannya bervariasi ya. Ada yang menjawab D, ada yang menjawab B, kemudian ada yang menjawab C. Oke, kita lihat ke pembahasan. Berdasarkan paragraf pertama,
Apabila pada saat pandemi COVID-19 saat ini UMKM mampu bertahan dari goncangan, manakah simpulan di bawah ini yang tepat? Nah, di sini dijelaskan bahwa pada saat pandemi COVID-19, UMKM itu sangat terdampak ya teman-teman. Terdampaknya itu mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang terpaksa dirumahkan. Jadi jika pada saat pandemi COVID-19 saat ini UMKM itu tidak terdampak atau mampu bertahan dari goncangan, dampaknya adalah yang C, tidak ada tenaga kerja yang dirumahkan. Jadi disamakan juga dengan yang ada di teks dan bisa menyimpulkan secara tepat. Di jawaban yang tepat adalah yang C, tidak ada tenaga kerja yang dirumahkan. Oke, karena untuk PPU sudah selesai, kita beralih ke PU. Nah, untuk PU ini sama 10 soal. Kita beralih ke soal yang pertama terlebih dahulu. Masih sama teman-teman dengan teks berbahasa Indonesia yang lumayan panjang seperti ini. Soalnya adalah berdasarkan bacaan di atas yang paling mendorong perubahan perilaku belanja masyarakat kota saat ini adalah kira-kira yang mana nih? Oke, jawabannya bervariasi ya. Ada yang B, kemudian ada yang E, ada yang menjawab A. Oke, kita langsung ke pembahasan. Berdasarkan bacaan di atas, yang paling mendorong perubahan perilaku belanja masyarakat kota saat ini adalah, nah kita cari dulu perilaku belanja masyarakat kota itu apa saja. Nah, di sini di paragraf kedua, masyarakat kota itu cenderung memilih produk-produk ramah lingkungan. Nah, produk-produk ramah lingkungan ini diciptakan oleh siapa? Nah, diciptakan oleh perusahaan-perusahaan retail modern yang mulai menciptakan narasi pemasaran berbasis lingkungan. Jadi yang betul adalah yang paling mendorong perubahan perilaku belanja masyarakat kota yang cenderung memilih produk ramah lingkungan tersebut adalah strategi pemasaran perusahaan retail. Jadi yang betul adalah yang B, bukan tekanan ekonomi akibat krisis ya teman-teman, tapi strategi pemasaran perusahaan-perusahaan retail. Jadi paragraf kedua dan dijelaskan juga di paragraf ketiga. Yang paling betul adalah yang B, strategi pemasaran perusahaan retail. Kemudian kita beralih ke nomor 2, kesimpulan induktif yang paling tepat dari bacaan di atas, yaitu
Kira-kira yang mana nih? Kesimpulan induktif. Oke, ada yang menjawab B, kemudian ada yang menjawab C. Oke, kita lihat ke pembahasan. Oke, kesimpulan induktif yang paling tepat dari bacaan di atas yaitu, nah perlu diingat teman-teman, kesimpulan induktif itu kesimpulan yang dari khusus ke umum. Nah, kita cari di pilihan-pilihan jawaban tersebut apakah ada yang dari khusus ke umum. Nah, kita coba yang A dulu. Perubahan iklim belum berdampak nyata. Nah, itu masih umum ke khusus ya, teman-teman. Jadi, kurang tepat untuk pilihan jawaban A. Kita beralih ke B. Semua masyarakat kota sudah sadar lingkungan. Nah, ini juga masih umum ke khusus karena ada kata semua. Dan kita beralih ke C. Konsumen mulai berubah karena tekanan sosial dan tren. Nah, ini sudah khusus ke umum karena konsumen ke tekanan sosial dan tren itu masuk ke umum. Jadi, jawaban yang paling betul adalah yang C. Simpulan induktif dari bacaan di atas adalah konsumen mulai berubah karena yang paling umum ini, tekanan sosial dan tren. Kalau yang D, ada kata semua berarti masih umum ke khusus. Kemudian yang E juga bertentangan dengan isi teks karena tidak ada yang menjelaskan tentang belanja hijau hanya gaya hidup elit. Jadi tidak ada di teks. Jadi bisa dicek juga ya teman-teman. Kira-kira ada pilihan jawaban yang tidak sesuai dengan teks atau ada yang sesuai dengan teks. Oke, jadi nomor 2 jawabannya betul adalah yang C. Ya, kita beralih ke nomor 3, dampak jangka panjang apabila perilaku konsumen terus didorong oleh tren tanpa kesadaran adalah, kira-kira yang mana nih? Oke, ada yang menjawab B, kemudian ada yang menjawab C. Oke, kita lihat ke pembahasan. Dampak jangka panjang apabila perilaku konsumen terus didorong oleh tren tanpa kesadaran adalah, betul teman-teman, jawabannya adalah yang C. Upaya penanggulangan krisis iklim bisa jadi superficial. Nah, superficial itu artinya hanya sementara. Karena jika sudah tidak tren, konsumen itu akan meninggalkan hal tersebut, hal upaya penanggulangan krisis iklim tersebut. Nah, itu juga ada di teks. Bisa kalian cermati di
akhir kalimat paragraf keempat. Nah, di sini dijelaskan bahwa respon terhadap krisis iklim meningkat, tapi kedalamannya masih perlu dikritisi. Jadi jawabannya betul adalah yang C. Dampak jangka panjang dari perilaku konsumen yang didorong oleh tren tanpa kesadaran. Oke, kita beralih ke nomor 4, masih dengan teks yang sama. Berdasarkan pola yang ada dalam bacaan, kelompok masyarakat mana yang paling potensial dijadikan target edukasi lingkungan berkelanjutan? Kira-kira yang mana nih? Oke, ada yang menjawab E, dan ada yang menjawab C. Kita lihat ke pembahasan. Berdasarkan pola yang ada dalam bacaan, kelompok masyarakat mana yang paling potensial dijadikan target edukasi lingkungan berkelanjutan? Nah, jawabannya betul adalah yang C, teman-teman, kelas menengah bawah. Kenapa? Karena di teks, di sini kelompok masyarakat kelas menengah atas itu sudah lebih cepat beradaptasi dengan tren belanja hijau. Jadi jika diberi edukasi, mereka sudah tahu. Sedangkan masyarakat kelas menengah bawah itu masih dominan mempertimbangkan ketersediaan dan harga barang. Jadi target edukasinya adalah masyarakat menengah bawah. Kalau kalian menjawab semua kelas, nah di sini soalnya adalah yang paling, jadi harus dipilih salah satu saja. Jadi jawaban yang betul adalah yang kelas menengah bawah. Oke, kita beralih ke nomor 5. Bila narasi hijau perusahaan retail tidak dibarengi bukti yang nyata, maka kemungkinan yang paling logis dapat terjadi adalah, kira-kira yang mana nih? Oke, ada yang menjawab B, kemudian ada yang menjawab C. Kita lihat ke pembahasan. Bila narasi hijau perusahaan retail tidak dibarengi bukti yang nyata, maka kemungkinan yang paling logis dapat terjadi adalah, betul teman-teman, jawabannya adalah yang C, masyarakat skeptis terhadap kampanye hijau atau masyarakat jadi ragu-ragu terhadap kampanye hijau. Karena di sini dituliskan bahwa perusahaan retail modern itu belum ada bukti konkret atau sertifikat resmi. Jadi kemungkinan yang paling logis masyarakat skeptis atau ragu-ragu terhadap kampanye hijau karena tidak ada sertifikasi resminya. Jadi nomor 5 yang betul adalah yang C. Oke, nomor 6. Generalisasi induktif. Sama seperti tadi,
Yang dapat diambil dari bacaan di atas adalah yang mana nih? Tinggal dilihat yang mana yang induktif. Oke, ada yang menjawab B, kemudian ada yang menjawab C. Oke, kita lihat ke pembahasan. Generalisasi induktif yang dapat diambil dari bacaan di atas adalah, nah, generalisasi induktif ini penarikan kesimpulan umum dari serangkaian pengamatan khusus. Nah, kita lihat dulu pilihan jawaban yang A, semua kota di Indonesia sudah mengalami efek krisis iklim. Nah, kita juga harus sesuaikan ya teman-teman dari apa yang dijelaskan di teks, apakah semua kota Indonesia? Nah, tidak ya, karena di sini dijelaskan bahwa perubahan iklim itu terjadi di kota-kota besar saja, tidak semua kota di Indonesia. Jadi yang pilihan jawaban A ini salah. Kemudian kita beralih ke B, setiap perubahan gaya hidup menunjukkan kesadaran penuh. Nah, di sini tidak semuanya ada di paragraf terakhir, karena perubahan perilaku ini belum tentu mencerminkan kesadaran lingkungan yang sejati. Jadi belum menunjukkan kesadaran penuh. Jadi harus dicek juga di teks. Dan kita beralih ke C, perubahan gaya konsumsi bisa dipicu oleh faktor non-lingkungan. Apakah ada di teks? Nah, ada di kalimat ini ya teman-teman, di kalimat pertama paragraf terakhir, perubahan gaya konsumsi bisa dipicu oleh faktor non-lingkungan. Nah, di sini juga ada perubahan gaya konsumsi, kemudian faktor non-lingkungan, jadi bisa dibilang umum ke khusus. Dan juga ada di teks. Jadi jawabannya betul adalah yang C. Kemudian yang D juga salah karena tidak semuanya akurat, ada di paragraf ketiga. Ada yang di kuning tersebut. Kemudian yang E, konsumen akan selalu memilih produk lokal. Tidak juga, tidak semua konsumen. Jadi jawaban paling betul adalah yang C. Perubahan gaya konsumsi bisa dipicu oleh faktor non-lingkungan. Oke, yang terakhir nomor 7, strategi paling masuk akal apabila pemerintah itu ingin mempercepat transformasi konsumsi hijau yang sejati adalah kira-kira yang mana nih? Oke, banyak yang menjawab C nih. Sepertinya sama seperti di soal-soal sebelumnya ya. Strategi paling masuk akal apabila pemerintah ingin mempercepat transformasi konsumsi hijau yang sejati ialah, nah betul teman-teman, jawabannya adalah yang C, mewajibkan sertifikasi dan edukasi konsumen. Karena perusahaan retail di sini masih belum ada sertifikasi resminya. Dan edukasi hanya dilakukan di kelompok masyarakat kelas menengah, masih belum yang masyarakat menengah ke bawah. Jadi jawaban yang betul adalah yang C, wajibkan sertifikasi dan edukasi konsumen. Nah, karena sudah menunjukkan waktu 20.30, untuk bimbel hari ini Kak Maul cukupkan ya teman-teman. Untuk 3 subtes, PU, PPU, dan PPM. Kak Maul cukupkan. Semoga bermanfaat apa yang Kak Maul sampaikan dan informasi-informasi yang Kak Maul sampaikan. Semangat untuk semuanya, semangat untuk para agit dan para gap year atau semi gap year yang akan mengikuti UTBK di tahun 2026. Kalian hebat, sudah mau belajar mulai dari sekarang
dan nyicil belajar UTBK dari sekarang. Dan semoga nanti UTBK-nya lancar ya teman-teman di tahun 2026 nanti dan memperoleh hasil yang sesuai ekspektasi kalian. Oke, semangat untuk semuanya. Kak mau cukupkan untuk hari ini. Untuk PDF dan recordingnya nanti akan dikirim di YouTube ya. Jadi pastikan kalian pantau dan sudah follow pastinya YouTube-nya UTBK SNBT. Kalian bisa mempelajari recording untuk hari ini dan PDF untuk materi-materi hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Baik, kasih Kak. semuanya. Baik, Kak. Terima kasih materinya. Sangat bermanfaat. Siap-siap, terima kasih kembali. Semangat teman-teman. Ya, semangat, Kak. Siap mempelajari ulang materinya. Sangat jelas. Thank you, Kak. Materinya sangat bermanfaat. Iya, sama-sama. Semangat-semangat. Ya, sukses selalu, Kak. Amin, amin. Sukses juga ya untuk UTBK-nya. Amin, Kak. Terima kasih. Untuk kita semua. Amin.